Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Kandidat Master Aditya Bagus Arfan secara mengejutkan berhasil menjadi juara di dalam turnamen P3CI International Seri ke-21. Banyak Grandmaster dan International Master dari luar negeri dan dari Indonesia yang ikut berpartisipasi, tapi Aditya yang masih berusia 17 tahun keluar sebagai juara. Kali ini admin Tarigan Catur akan menampilkan salah satu kemenangannya saat menghadapi Grandmaster asal Turkmenistan, yaitu Grandmaster Maksat Atabayev. Oke, langsung saja kita ulas ya permainannya. Di sini CM Aditya Bagus Arfan menggunakan catur buah hitam dengan nama akun chess Muhammad Al-Fatih. Menghadapi Grandmaster Turkmenistan yaitu Maksat Atabayev yang menggunakan catur buah putih dengan nama akun chess GM Maksat 94. Di sini Grandmaster Maksat Atabayev memulai permainan dengan pion D4 dan dibalas pion D5 oleh CM Aditya Bagus Arfan. Ini pembukaan pion depan menteri ya. Kuda F3 dan kuda F6. Gajah F4 dan pion C5. Nah, ini permainan variasi London System ya. Di dalam pembukaan pion depan menteri, apa respon putih di sini? Dengan pion E3 memperkuat struktur pion putih di petak pusat. Kuda C6 dan pion C3. Kuda H5 mengincar gajah putih dan gajah menuju petak E5. Pion E6 dan gajah B5 memaku kuda hitam yang sedang melindungi raja. Gajah E7, gajah pukul kuda dengan tempo skak dan pion pukul gajah. Rokade pendek oleh putih dan rokade pendek juga oleh hitam. Kuda F menuju D2 dan kuda F6. Kuda B3 dan gajah menuju A6 dengan tempo ancam benteng putih. Benteng E1 dan kuda D7. Gajah kembali ke petak G3 dan menteri B6. Pion D pukul C5 ada tempo ancam menteri dan kuda pukul pion. Kuda pukul kuda dan gajah pukul kuda. Di sini pion putih tanpa penjagaan. Putih meresponnya dengan pion menuju petak B3. Oh iya, di sini admin Tarigan Catur mau jelaskan sedikit kenapa kedua pemain banyak melakukan langkah kurang akurat menurut analisa komputer, karena memang langkah-langkahnya itu dilakukan pada turnamen yang menggunakan sistem waktu 2 menit plus 1 detik increment setiap langkahnya. Jadi memang sulit ya untuk menemukan langkah terbaik hanya dalam hitungan detik. Oke, kita lanjutkan. Benteng D8 dan kuda D2. Gajah menuju petak D3 dan pion ancam gajah. Gajah mundur ke E7 dan gajah E5. Pion C5 mengajak pertukaran pion dan kuda ke petak B3. Pion ancam kuda dan gajah ancam menteri. Ini tampaknya akan menjadi langkah-langkah yang menarik antara kedua pemain dengan kombinasi yang diterapkan oleh kedua pemain. Menteri pindah ke petak C7 dan kuda C5. Pion E5. Ini bagus nih langkah-langkahnya dari kedua pemain. Kuda pukul gajah di petak D3 dan pion pukul kuda. Di sini mungkin putih agak ceroboh ya dengan menteri pukul pion. Maka pion pukul gajah dan pion pukul pion. Di sini hitam unggul 1 perwira, sedangkan putih unggul 2 pion. Jadi putih punya 7 pion, hitam punya 5 pion. Jadi sebenarnya permainan ini masih imbang. Dan sebenarnya Grandmaster Maksat Atabayev pun yang menggunakan catur buah putih
masih berpeluang untuk meraih kemenangan. Gajah D6 mengincar pion putih 2 kali dan pion G3. Benteng C8 mengancam pion putih 2 kali dan benteng A ke C1 melindungi pion, pion A5 dan pion A3. Menteri C4 mengajak pertukaran menteri dan menteri menghindar ke petak F3. Pion A4 dan raja G2, menteri B3 di sini mengancam pion putih yang ada di petak A3 dan benteng ancam menteri. Menteri kembali mundur uniknya ke petak C4, bukan menteri pukul pion. Benteng E3 dan benteng F ke E8. Benteng ke E1, benteng pukul benteng, benteng pukul benteng, dan pion H6 membuka akses pelarian raja hitam bila sewaktu-waktu benteng hitam diperlukan untuk maju ke depan. Kita kembali. Tadi ya, dari sini pion H6 dan menteri F5 mau mengancam benteng, tapi sebenarnya masih ada menteri hitam yang melindungi ya. Benteng D8 dan pion H4. Menteri B3 dan pion H5, menteri pukul pion dan menteri pukul pion. Bagus nih ya langkah-langkahnya. Menteri B3 mengajak pertukaran menteri dan ingin membuka akses pion hitam untuk maju ya, untuk promosi. Menteri A5 dan benteng F8. Menteri A6 ancam gajah dan gajah ke B8, pion B5, pion A3, 2 langkah lagi, pion hitam promosi. Pion C4 di sini membuka akses benteng putih mengancam menteri hitam ya. Jadi menteri pukul pion, benteng pukul pion, dan menteri pukul pion. Di sini hitam punya 3 pion dan putih punya 4 pion, tapi hitam memiliki keunggulan 1 perwira. Ini penting bagi hitam dan tampaknya memang hitam sudah unggul di sini. Pion B6, tapi harus berhati-hati dengan keberadaan pion putih. Menteri skak, raja G1, menteri pukul pion di petak H5, pion B7 dan menteri C5, benteng F3 dan benteng D8, raja G2 dan menteri C7, menteri B5 dan benteng D7, benteng B3 dan benteng E7, menteri F5 dan benteng E6, menteri F3 dan benteng B6. Di sini pion putih hampir pasti hilang ya. Benteng menuju petak E3, menteri pukul pion di petak B7, benteng E4, dan setelah hitam melangkahkan benteng ke petak B5, tepat di posisi seperti ini, waktu dari Grandmaster Maksat Atabayev habis, sehingga CM Aditya Bagus Arfan berhasil meraih kemenangan. Sekalipun tidak kalah waktu, di sini posisi dari GM Maksat Atabayev juga sudah kalah ya, dari CM Aditya Bagus Arfan. Oke, ini kemenangan yang bagus dari Aditya Bagus Arfan. Dia berhasil melanjutkan tren positif setelah menjadi juara di dalam turnamen darat SCUA Open Federated ya, yang diselenggarakan di Sekolah Catur Utut Adianto. Oke, menurut admin Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.